Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknunisa Daryun. Saya dari kelas bimbing konseling A dengan nomor induk mahasiswa 200404500002. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Hukum pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu kecenderungan umum dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia yang mempengaruhi karakteristik setiap individu. Adapun hukum-hukum perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum Cephallo-Kondal menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain, misalnya kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. 2. Hukum Proximo-Distal. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang di tepi. 3. Hukum perkembangan terjadi dari umum ke khusus menyatakan bahwa proses perkembangan dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkatkan ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Werner bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan bawah tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Yang keempat, hukum perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan. Perkembangan menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang berbagai ke dalam masa-masa perkembangan, di mana setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contoh penahapan pada manusia antara lain meliputi masa pralahir, masa jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi 2-1 bulan, masa prasekolah 1-5 tahun, dan seterusnya. 5. Hukum tempo dan ritme perkembangan menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus, dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Perbedaan cepat lambat suatu penahapan berkembang menampilkan perbedaan individual. Tidak banyak yang bisa dilakukan guru atau orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo dan irama perkembangan tersebut. A. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan peserta didik usia menengah atau remaja. Istilah asing yang sering dipakai menggambarkan remaja adalah pubertit, adolescentit, youth. Dalam bahasa Indonesia sering disebut pubertas atau remaja. Remaja sulit didefinisikan secara mutlak sehingga remaja menurut berbagai sudut pandangan. 1. Pengertian remaja menurut hukum. Tidak ada konsep remaja yang diterangkan secara terbuka menurut hukum. Hanya saja pada Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Rentang usia tersebut disejajarkan dengan pengertian remaja menurut ilmu-ilmu sosial. 2. Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Menurut ilmu kedokteran, remaja dikenal sebagai suatu tahapan perkembangan fisik saat organ reproduksi telah mencapai keadaan yang sempurna. Contohnya seorang pria mulai berotot dan berkumis atas. 3. Batasan remaja menurut WHO. Menurut WHO, remaja yaitu sebagai berikut. A. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sampai ia mencapai kematangan seksual. B. Individu mengalami perkembangan dari psikologi dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. C. Terjadi kelainan ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri.
4. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan kejiwaan itu ditandai oleh adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi gen entropi. Sarlito 1999. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun secara rapi. Kondisi negentropi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bahwa isi kesadaran tersusun dengan baik pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikapnya. Konflik dalam remaja yang sering menimbulkan masalah bergantung pada keadaan masyarakat sekitarnya. Remaja yang ditinggal di sekitar masyarakat yang menurut masyarakat berat untuk terjadi. Dewasa akan mengalami masa remaja dalam kurun waktu yang panjang. 5. Definisi menurut masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum, batasan usia remaja Indonesia adalah 11-24 tahun. Dan belum menikah, pertimbangan-pertimbangan adalah sebagai berikut. A. Usia 11 tahun adalah usia pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak. Kriteria fisik. B. Usia 11 tahun dianggap sudah ahli balik sehingga mereka tidak diperlukan seperti anak-anak. C. Pada usia tersebut tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital, perkembangan kognitif maupun moral. D. Batas usia 24 tahun dianggap sebagai batas masa remaja asalkan remaja mereka sudah tidak menggantungkan diri. E. Seorang yang sudah menikah akan dianggap dewasa walaupun berapapun usia mereka. B. Tugas perkembangan kehidupan pendidikan karir remaja. 1. Pengertian pendidikan dan kantor pendidikan pada hakikatnya adalah media belajar bagi manusia. Adapun karir adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan yang dijalani seseorang. 2. Karakteristik kehidupan pendidikan dan karir. Remaja telah memiliki minat yang jelas tentang jenis pendidikan pekerjaan yang diidamkan. Kemudian mereka mulai menyadari bahwa untuk mencapainya mereka harus perlu dukungan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki. Pada masa SMP, remaja mulai mempelajari situasi pendidikan baru yang berseragam dan kompleks. Pada pemilihan program, pada masa SMA mereka mulai mengenal pemilihan program pendidikan atau jurusan. Selain itu mereka juga memiliki teman dan berbagai latar belakang. Dengan demikian mereka telah mengenal 3 lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan pendidikan dan karir adalah faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan, faktor pandangan hidup. 4. Pengaruh perkembangan kehidupan pendidikan dan karir terhadap tingkah laku dan sikap. Kurikulum dalam jenjang sekolah dasar sangat umum. Sekolah belum membeli siswa dengan keterampilan untuk memasuki dunia kerja, sehingga banyak orang tua dari kalangan yang kurang mampu mengungkapkan bahwa pendidikan itu tidak penting, tidak bisa memberikan pekerjaan bagi anak mereka. 5. Upaya pengembangan kehidupan pendidikan dan karir. Proses pemilihan kerja sebenarnya telah berlangsung sejak dini. Di saat anak itu menetapkan pilihan sekolah, para remaja mempunyai kemampuan menarik keputusan meskipun dasar pertimbangannya yang digunakan belum cukup luas, terutama yang berkaitan dengan pandangan masa depannya yang belum mantap. Oleh karena itu mereka masih memerlukan arahan dan bimbingan dalam memilih jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. 6. Perkembangan karir remaja. Perkembangan karir remaja yang menurut Ginzburg berada pada periode pilihan tentatif 1-17 tahun, ditandai dengan meluasnya pengenalan anak terhadap berbagai masalah dalam memutuskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan di masa mendatang. Periode tentatif ini meliputi 4 tahap berikut. Yang pertama, A. Tahap minat 11-12 tahun. Remaja mulai mempunyai rencana dan kemungkinan pilihan karir yang didasarkan pada minat. B. Tahap kapasitas 12-14 tahun. Remaja mulai menggunakan keterampilan dan kemampuan pribadinya sebagai
pertimbangan dalam melakukan pilihan dan rencana-rencana karir. C. Tugas perkembangan remaja berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. 1. Upaya menarik lawan jenis. Seiring dengan kematangan seksual pada remaja, maka berdampak terhadap dorongan seksual dan ia mulai tertarik pada lawan jenis. 2. Timbulnya cinta dan jatuh cinta. Seseorang remaja akan mengalami jatuh cinta pada usia belasan tahun. Garrison 1956 sampai 483. Alasan mempengaruhi seseorang mengalami jatuh cinta adalah bermacam-macam. Di antaranya adalah faktor kepribadian fisik, budaya, latar belakang, keluarga, dan kemampuan. 3. Masyarakat dan perkawinan. Setiap masyarakat di dunia memiliki norma berkenaan dengan masalah perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya didasarkan pada faktor biologis di dalam biologis semata, tetapi diatur oleh berbagai aturan atau norma yang berlaku di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, faktor lain yang dijadikan pertimbangan adalah kesamaan dalam hal bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.